Selamat pagi, Nak. Salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Ingat, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, Nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk hari ini kita sudah masuk pada tema 4, berbagai pekerjaan, dengan subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran kelima ya, Nak. Dan muatan untuk hari ini adalah muatan IPS. Selamat menyaksikan. Nah, muatan IPS untuk hari ini materinya adalah jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri atas ada 3 ya, Nak. Yang pertama, kegiatan produksi, yaitu menghasilkan barang. Yang kedua ada distribusi atau menyalurkan barang. Dan yang ketiga ada konsumsi atau menggunakan barang. Nah, kegiatan ekonomi ada 3 ya, Nak. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan suatu barang atau jasa dengan tujuan agar barang yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau pemakai. Nah, contoh dari kegiatan produksi adalah misalnya pembuatan sepatu di pabrik sehingga menjadi sepatu yang dapat dijual dan dipakai. Berikutnya, pembuatan kain menjadi pakaian. Nah, itu merupakan contoh dari kegiatan produksi ya, Nak. Contoh lain dari kegiatan produksi adalah gambar berikut. Nah, perhatikan, Nak, di sini. Penduduk yang tinggal di daerah subur, kegiatan ekonominya adalah bercocok tanam. Dengan bercocok tanam akan menghasilkan beras, sayur-sayuran, dan lain-lain. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ingat ya, Nak, orang yang melakukan kegiatan produksi adalah produsen. Perhatikan di sini, petani menanam sayur untuk dipanen. Nah, kegiatan tersebutlah yang dinamakan dengan kegiatan produksi. Nah, petaninya sendiri, Nak, orang yang melakukan kegiatan produksi tersebut dinamakan produsen. Ingat ya, Nak. Kita lanjut. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dengan tujuan supaya barang dapat tersebar luas kepada orang-orang. Dengan kata lain, Nak, kegiatan distribusi adalah penyebaran dari hasil produksi ke pemakai. Nah, contoh baju yang sudah jadi kemudian dikemas dan disalurkan ke toko-toko untuk kemudian dijual. Ya, Nak. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini juga merupakan kegiatan distribusi. Ya, Nak. Di sini ada supir pengangkut sayur yang mengantarkan sayurnya ini dari perkebunan menuju ke kota. Ya, Nak, berarti di sini ada kegiatan menyalurkan barang. Nah, inilah dia yang dinamakan dengan kegiatan distribusi. Ya, Nak. Nah, orang yang membawa tersebut atau orang yang melakukan kegiatan distribusi tersebut dinamakan distributor.
Perhatikan juga gambar berikut. Nah, ini juga merupakan kegiatan distribusi, yaitu pedagang yang menjualkan barang dagangannya ke konsumen. Kita lanjut ya, Nak. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai sesuatu barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa barang maupun jasa. Contoh dari kegiatan konsumsi yaitu baju yang dijual di toko dibeli seseorang untuk dipakai. Nah, yang kemudian beras yang dimasak menjadi nasi untuk kita makan. Perhatikan gambar berikut ya, Nak. Ini merupakan kegiatan dari konsumsi. Nah, ini juga selanjutnya merupakan kegiatan konsumsi. Di sini ada seorang ibu dan anaknya yang berbelanja kebutuhan sehari-hari. Nah, ini merupakan konsumsi ya, Nak, sebagai pemakai. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini dinamakan konsumen. Dalam kegiatan ekonomi terdapat produsen, yaitu orang yang melakukan kegiatan produksi. Contohnya orang yang membuat sepatu dan petani. Yang kedua ada distributor. Distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi. Contohnya orang yang menyalurkan barang seperti supir, pedagang, dan lain-lain. Yang ketiga, konsumen. Konsumen adalah orang yang memakai atau menggunakan barang. Seperti yang sudah menjelaskan tadi ya, Nak. Ingat, kegiatannya itulah yang dinamakan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatannya itulah yang dinamakan dengan produsen, distributor, dan konsumen. Ya, Nak. Nah, perhatikan gambar berikut, Nak. Di sini adalah contoh dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Perhatikan gambar yang paling atas, Nak. Nah, di sini ada penambang emas. Nah, di sini ada kegiatan menambang emas. Itu merupakan kegiatan produksi. Nah, lihat yang gambar sebelahnya yang di tengah-tengah paling atas. Nah, di sini ada pedagang toko emas yang menjual emas ke pelanggannya. Ini merupakan kegiatan distribusi. Nah, lihat yang paling kanan. Nah, ini adalah merupakan kegiatan konsumsi, yaitu memakai perhiasan yang sudah kita beli untuk kita gunakan sehari-hari. Ya, Nak. Perhatikan gambar selanjutnya. Di kegiatan produksi di situ ada menanam padi. Ya, Nak, menanam padi di sini merupakan kegiatan produksi. Nah, untuk selanjutnya di situ yang sebelah sampingnya itu adalah kegiatan distribusi. Dari padi yang sudah ditanam dan dipanen kemudian didistribusikan ke pedagang beras. Ya, Nak. Untuk selanjutnya di sebelah paling kanan di sini ada orang yang sedang memakan nasi. Nah, ini merupakan kegiatan dari konsumsi. Ya, Nak. Dan begitu juga untuk gambar yang di bawah. Nah, ini adalah kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Nah, untuk langkah yang pertama di sini, kangkung ditanam dan dirawat oleh petani dan siap dipanen. Ini merupakan kegiatan produksi ya, Nak. Nah, jenis pekerjaan yang berperan adalah petani. Nah, untuk selanjutnya, kangkung siap untuk diantarkan ke pasar. Nah, di sini merupakan kegiatan distribusi. Ya, Nak. Jenis pekerjaan yang berperan adalah supir pengantar kangkung. Nah, supirnya ini merupakan distributor. Untuk
tahap yang selanjutnya, setelah sampai di pasar, kangkung dijual kepada pembeli. Nah, di sini juga masih dalam kegiatan distribusi ya, Nak. Jenis pekerjaan yang berperan adalah pedagang sayur. Nah, pedagang sayur di sini merupakan orang yang melakukan kegiatan distribusi karena dinamakan distributor. Untuk langkah yang selanjutnya, kangkung dibeli oleh masyarakat, dimasak dan dikonsumsi. Ini merupakan kegiatan konsumsi dan orang yang memakan atau memasak bahan makanan tersebut dinamakan dengan konsumen. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tugas ya, Nak. Yang menjadi tugas dari muatan IPS hari ini ada 3. Yang pertama, tuliskan pengertian kegiatan ekonomi. Yang kedua, tuliskan 3 kegiatan ekonomi dan jelaskan. Ya, Nak. Tadi ada 3 kan kegiatan ekonomi. Jelaskan satu-satu ya, Nak. Yang ketiga, jelaskan untuk apa manusia melakukan kegiatan ekonomi. Jelas soalnya kan, Nak? Kerjakan dengan baik ya. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya, Nak, tetap semangat dalam belajar. Salam dari Mem.